Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi teks fabel. Nah, di sini saya menyajikan 3 menu. Yang pertama ada biodata penulis, yang kedua berisikan materi, lalu yang terakhir latihan soal. Yang pertama mengenai biodata penulis. Biodata penulis ini diisi biodata saya, yakni nama saya Andini Saskia Putri, NIM 19201244003. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu materi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa bab. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri kebahasaan, yang ketiga ada struktur, lalu yang terakhir ada sedikit cuplikan contoh teks fabel. Yang pertama pengertian. Nah, pengertian ini menurut KBBI, fabel yang berasal dari bahasa Inggris kata fable artinya menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh hewan. Ini menurut KBBI ya teman-teman. Lalu secara umum apa itu fabel? Nah, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai atau berperilaku seperti manusia. Nah, fabel ini merupakan cerita fiksi atau hanya khayalan belaka. Fabel ini memasukkan karakter minoritas dan karakter minoritas ini berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Lalu, pembahasan kedua mengenai ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaan teks fabel? Di sini saya mencantumkan 8 ciri kebahasaan. Yang pertama, fabel bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, fabel bagian pendahuluannya biasanya singkat dan langsung. Lalu yang ketiga, tokoh yang diperankan dalam fabel adalah binatang yang bisa berbicara. Yang keempat, watak para tokoh di dalam teks fabel ini digambarkan seperti manusia, dan juga ada yang baik serta jahat. Yang kelima, biasanya fabel ini menggunakan latar belakang seperti sungai, hutan, gunung, dan sebagainya, karena habitat hewan pun hidup di latar belakang seperti itu. Lalu yang keenam, fabel ini alur ceritanya tidak rumit, jadi runtut, jelas. Lalu yang ketujuh, fabel rangkaian peristiwanya digambarkan kejadian sebab akibat sehingga berurutan hingga awal dan akhir. Nah, ini mengapa alur ceritanya itu tidak rumit, karena dijelaskan dari awal hingga akhir secara runtut. Lalu yang terakhir ciri kebahasaan teks fabel, bahasanya menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Struktur teks fabel. Nah, di sini struktur teks fabel ada 4 ya. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pembuka dari cerita di mana tokoh biasanya di mana para penulis ini biasanya mengenalkan para tokoh, latar tempat, dan juga waktu. Lalu yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi ini di mana cerita timbul masalah atau merupakan bagian masalah yang berisikan konflik yang terjadi dalam cerita. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena kepribadian dari salah satu tokohnya. Kepribadian ini yang dimaksudkan karakter ya, teman-teman. Lalu yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini bisa dibilang sebagai penyelesaian dari masalah dalam cerita. Nah, di mana ada masalah pasti ada penyelesaian ya, teman-teman. Nah, bagian resolusi ini merupakan penyelesaian dari masalah yang sudah diceritakan. Lalu yang terakhir koda. Koda ini merupakan penjelas perubahan yang terjadi pada tokoh serta mengalami masalah tersebut yang berisikan amanat atau yang bisa dipetik oleh pembaca dari cerita tersebut. Jadi merupakan ini bagian akhir yang berisikan amanat. Di dalam suatu teks fabel itu nanti juga dijelaskan apa sih yang dapat kita ambil, apa sih yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan. Nah, di situ kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak patut dicontoh. Ini dijadikan suatu pembelajaran dalam kehidupan.
Lalu yang terakhir, contoh teks. Contoh teks ini bisa kalian baca ya teman-teman. Di sini hanya sedikit cuplikan contoh teks. Kalian bisa mencarinya di Google dengan search contoh teks fabel tentang apa? Tentang kancil mencuri timun, tentang buaya baik hati, atau yang lainnya tuh bisa di Google sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mencantumkan amanat. Bisa kita baca. Dari situ, ia pun menyadari bahwa kakinya yang ramping justru membuatnya berlari dengan cepat, lincah, dan gesit. Nah, melihat cerita fabel ini dapat dipetik sebuah pesan bahwa kelemahan yang kita miliki bisa menjadi kekuatan terbesar di dalam diri kita yang bisa membawa diri menuju keberhasilan. Nah, di sini dari cuplikan cerita seekor rusa, kita tuh bisa mengambil suatu amanat di mana seseorang itu punya porsi kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana kekurangan itu bisa menjadikan kelebihan bagi dirinya sendiri. Tuh, kita tidak boleh insecure dan kita harus selalu bersyukur apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Nah, yang terakhir mengenai latihan soal. Di sini saya memberikan latihan soal seperti ini. Dari contoh teks yang telah disajikan, tolong jelaskan mengenai tujuan cerita fabel tersebut dan isi dari teks yang dapat dipaparkan. Kalian bisa mencari teks fabel lain di Google ya teman-teman, karena kita sudah bisa mengaksesnya dan terdapat berbagai macam contoh teks fabel. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung, kalian bisa tanya melalui komentar di YouTube ataupun email yang telah saya berikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara tutorial membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama, kita harus menyiapkan background dan juga bentuk-bentuk lainnya seperti home screen yang nanti akan kita gunakan untuk medianya. Nah, yang pertama kita klik Shapes. Shapes ini digunakan untuk mencantumkan atau menaruh menu-menu yang nanti akan kita sajikan. Maksudnya yang akan kita nanti paparkan. Nah, di sini saya ambil bentuk persegi panjang. Ada 3 bagian. Ini bebas ya teman-teman, tidak harus 3, kalian boleh 6, boleh 4, sesuka hati kalian. Ini digunakan untuk bab-bab yang akan nanti kalian terangkan. Nah, setelah itu kita klik tulis nama, lalu bebas, terserah kalian. Ini saya yang kedua saya cantumkan Brody. Nah, kalau kalian yang pertama itu tidak nama pun tidak apa-apa, seperti misal langsung materi. Nah, yang kedua misal contohnya bab contoh, lalu yang 3 contoh soal atau seperti apa, itu bebas. Intinya di sini nanti kita gunakan untuk menunya ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga saya ambil mata pelajaran. Setelah itu kita klik di kotak tersebut, klik kanan, lalu klik bagian hyperlink, lalu kita klik page in the document. Nah, di sini kita pilih slide 1 ke slide 1, slide 2 ke slide 2. Nah, itu setiap kotak itu yang akan nanti kita gunakan untuk ke halaman berikutnya. Nah, kotak pertama ini untuk ke slide kedua. Nah, jadi kita klik slide 1 untuk ke 2, slide 2 untuk ke 3 gitu. Slide 1 kotak pertama untuk slide 2, kotak kedua untuk slide 3. Seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya apabila tadi terlalu cepat, kalian bisa mencipta. Nah, ini nanti kalian edit kreasi kalian mungkin, terserah mau warna biru, pink, kuning, itu bebas. Nah, di situ sudah ada ya. Jadi di sini apabila kalian ingin menambahkan wallpaper, kalian bisa klik di bagian format background, lalu picture or texture file. Nah, di situ kita klik file. Nah, filenya itu yang sudah kalian sediakan, background ini bisa kalian cari di
Pinterest atau yang lainnya. Mohon maaf ya teman-teman, di sini saya tidak mencantumkan wallpaper karena laptop saya sedikit rusak, jadi apa adanya. Kamera pun tidak bisa nyala seperti sebelumnya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, ketika ini sudah jadi seperti ini ya, kita klik nama, maka akan muncul nama saya Andini Saskia Putri. Lalu kita klik prodi, maka akan muncul prodi saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung kita tambahkan home screen yang tadi saya sudah katakan. Ini home screen ini bertujuan ketika kita mengklik itu, maka akan kembali ke tampilan awal. Maka kembali ke bagian menu. Menu itu yang tadi ada 3 kolom ya teman-teman. Nah, itu otomatis langsung ada di semua bagian, semua bab. Nah, itu kita klik, maka akan kembali ke menu utama. Itu fungsinya. Nah, selanjutnya pun sama, caranya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.